Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kopi Tani pada kesempatan malam hari ini. Ini dalam keadaan malam karena posisinya sedang gerimis-gerimis. Nah, ini Kopi Tani ingin membuat video yang bercerita tentang layu fusarium, yang mana layu fusarium ini bisa menghabiskan dari apa yang kita tanam. Kalau sobat tani tahu tanaman terong, tahu tanaman tomat, tahu tanaman cabai. Nah, ini bisa berpotensi semuanya adalah kena layu fusarium. Nah, adapun layu fusarium itu yaitu banyak orang yang sebenarnya belum tahu persis mana yang layu fusarium, mana yang layu karena bakteri, dan mana yang layu kena pupuk, overdosis dari pupuk waktu kita pengecoran ataupun penyuntikan. Juga layu bisa diakibatkan karena adanya kurang yaitu steril di dalam pembuatan lahan. Contoh yaitu dalam posisi bedengan yang masih istilahnya dadaan ataupun racun-racun yang ada di dalam tanah itu belum menguap, belum keluar. Nah, sudah tergesa-gesa, kadang bibitnya sudah besar, langsung kita tabur pupuk, langsung kita tanami. Nah, ini banyak yang layu diakibatkan karena kurang steril di dalam medianya. Nah, ada juga yang dia layu di luar, dalam artian kata juga layu, tapi dia satu tangkai yang layu. Ini bisa dideteksi dengan satu batang itu mungkin 1, 2 atau 3, tapi di bagian pangkal, di pangkal batang, bagian atas perakaran ini tidak bosok, bahkan masih ada 1, 2 dari tangkai itu yang dia selamat sampai habis. Nah, ini layu dari bakteri yang di situ ada pada di atas yaitu pangkal batang. Nah, ini masih bisa disembuhkan. Terus jamur yang ada di dalam tanah ini juga sebagian, tidak 100%. Ini kita lihat dari perkembangannya jamur yang ada dalam tanah itu kadang masih ada yang bisa disembuhkan. Tapi untuk yang layunya diakibatkan oleh pupuk karena dia overdosis di dalam pengecoran ataupun penyuntian di sekitar lubang plastik ataupun di dalam pengecorannya yang terlalu kental, kurang air, banyak pupuk, terus dia tidak hujan. Nah, ini akan berakibat juga layu. Bahkan ini semua bisa fatal. Kalau dari jamur itu kadang ada satu bedeng itu tidak semua mati. Tapi kalau salah dalam overdosis ngecor, ini bisa satu kebun bisa mati. Karena apa? Takarannya biasanya sama, dosisnya sama, sehingga setiap batang dicor dengan sama, adil mati semua. Tapi kalau jamur ini bisa blok-blokan. Ada yang dia tempatnya kering, tidak dalam yaitu basah, lembab, itu jamurnya berkurang. Terus ya kalau dari pupuk kandang
itu kadang kalau dia jauh tidak dapat gumpalan pupuk di dalam tanah itu bisa terbancu dengan rata, insya Allah itu tidak terjadi. Tapi yang paling fatal kalau kopetani tahu, dan selama ini sudah kopetani yaitu pelajari, itu adalah layunya diakibatkan overdosis dari pupuk, dan ini tidak bisa disembuhkan. Sekali lagi kopetani mengatakan ini tidak bisa disembuhkan kecuali menjual buah yang hijau. Bukan berarti keras-kerasan. Kalau dia sudah lingkaran bawah dari pangkal itu dia coklat, kita lukai pakai kuku ataupun kita tengok pokoknya sudah coklat, akar pun akan semuanya coklat. Nah, tidak bisa membawa cairan ataupun dari pokoknya seluruh makanan yang akan ditransfer ke batang, dari batang, tangkai, buah, daun, dan seluruhnya itu tidak bisa. Karena apa? Kambium yang ada di awalnya, di pangkalnya itu sudah bosok. Dan obat apapun ini menurut kopetani sudah tidak bisa disembuhkan kalau diakibatkan yang di bawah dari pangkalnya itu sudah bosok. Begitu juga kena jamur juga bisa kayak gitu. Tapi jamur itu satu batang itu bisa, yang sebelah kanan masih putih. Nah, akibatnya masih bisa kalau sore dia berwarna hijau, enggak layu. Tapi kalau kena panas layu. Ini karena dia sakit kurang seimbang. Kita lihat kalau cabai itu, kalau satu akar aja masih dia menyentuh tanah, dia biasanya kalau sehat masih bisa hidup. Tapi kalau yang namanya sudah kambiumnya rusak karena overdosis pupuk, maka satu ladang bisa habis. Ini pengalaman yang sudah kopetani lakukan. Bukan berarti egois, boleh dicoba. Kalau soal jamur, insya Allah dengan berbagai macam teknologi yang di situ berbentuk fungisida, ini bisa dikendalikan. Dan kalau jamur, insya Allah sekarang sudah sobat tani bisa tahu bahwasanya seluruh yang dia akan membantu jamur yang baik, yaitu untuk pertanian, kita bisa menggunakan Tricoge, termasuk produk dari Primasid. Dan itu jamur untuk pertanian. Kalau untuk yang dimakan oleh manusia bisa menghasilkan tempe dan tape, itu adalah bahan bakunya, jamurnya adalah spora hayatinya yaitu Rhizapus. Kalau dari pertanian yaitu Tricoge. Saya kira itu saja. Untuk selebihnya nanti bisa kita bikinkan tutorialnya di kesempatan yang lain. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.